Pernah nggak sih kamu lihat seseorang terus mikir, gimana ya caranya dia bisa gitu? Mereka tuh kayaknya gampang banget gitu loh, melewati berbagai kerumitan hidup dan pekerjaan, selalu selangkah lebih maju. Apa sih rahasia mereka? Rasanya sering kayak gitu kan? Seolah-olah mereka lagi main di level yang beda, main catur 4D, sementara kita masih aja di tic-tac-toe. Mereka bisa lihat sudut pandang yang kita nggak lihat, bisa antisipasi masalah, dan memanfaatkan peluang yang bahkan nggak kita sadari. Pastinya bikin frustrasi, tapi gimana kalau sebenarnya kita bisa mengubah permainan ini? Nah, ini dia kuncinya. Ini tuh bukan soal kekuatan super bawaan. Mereka cuma menguasai 6 keahlian inti yang mengubah mereka jadi pemikir strategis. Dan kabar baiknya nih, semua keahlian ini bisa banget dipelajari. Kamu juga bisa menguasainya. Oke, di pembahasan kali ini, kita akan memulai perjalanan untuk membuka semua keahlian ini. Kita akan mulai dengan belajar melihat dengan jelas, lalu lanjut ke mengatasi rintangan secara efektif, dan terakhir kita akan cari tahu gimana caranya membentuk realitas kita sendiri. Siap buat mengubah cara berpikirmu? Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama kita bangun fondasinya dulu. Dua keahlian pertama ini adalah soal mengubah caramu memandang dunia. Ini tentang beralih dari cuma sekedar melihat menjadi benar-benar paham. Inilah dasar dari semua pemikiran strategis. Keahlian pertama adalah pengenalan pola. Coba deh bayangin diri kamu itu detektif dalam hidupmu sendiri. Alih-alih ngelihat semua hal sebagai kekacauan acak, kamu mulai melihat petunjuk, koneksi, dan gambaran besar yang orang lain nggak lihat. Pola itu ada di mana-mana, di perilaku pelanggan, tren pasar, bahkan di kebiasaan kita sendiri. Belajar melihatnya adalah langkah pertama untuk memanfaatkannya. Steve Jobs itu jagonya soal ini. Dia nggak menciptakan teknologi dari nol. Sebaliknya, dia melihat tren-tren yang muncul terpisah-pisah. Chip yang makin kecil, antar muka pengguna yang lebih baik, dan permintaan musik digital yang terus naik. Dengan menyambungkan semua titik-titik ini dengan cara yang baru, dia nggak cuma menciptakan iPod, dia merevolusi seluruh industri dengan melihat pola yang dilewatkan orang lain. Terus, gimana caranya ngelatih otot pengenalan pola ini? Mulai dari diri sendiri. Coba deh bikin jurnal buat mengidentifikasi pemicu dan kebiasaanmu. Pakai aplikasi pelacak untuk kumpulin data tentang tidur, produktivitas, atau suasana hatimu. Saat kamu mulai melihat pola dalam hidupmu sendiri, kayak, oh ternyata aku paling kreatif di pagi hari, atau rapat ini kok selalu bikin energiku habis ya, kamu bisa mulai merancang harimu untuk sukses. Selanjutnya, kita punya analisis sistem. Kalau pengenalan pola itu soal melihat titik-titiknya, analisis sistem itu soal memahami gimana titik-titik itu terhubung. Kayak ngerakit perabotan dari box gitu loh. Kamu kan harus paham gimana setiap baut dan papan itu nyambung biar jadi satu kesatuan yang berfungsi. Nah, dalam hidup dan bisnis, ini artinya melihat efek domino dari setiap keputusan. Nah, Henry Ford itu jenius banget soal analisis sistem. Dia nggak cuma nanya gimana caranya bikin mobil, dia nanya gimana caranya bikin sistem buat produksi mobil secara massal. Dia memikirkan seluruh prosesnya, dari bahan mentah, pekerja di lini perakitan, sampai pengiriman akhir. Lini perakitan itu sendiri adalah hasil dari pemikiran sistem yang mengoptimalkan setiap langkah untuk bikin mobil jadi terjangkau dan akhirnya mengubah dunia. Yuk kita coba bawa ini ke kehidupan sehari-hari. Perubahan kecil aja, misalnya bangun 15 menit lebih awal, itu bisa memicu reaksi berantai yang positif. Kamu jadi punya waktu buat sarapan yang benar, kamu nggak buru-buru berangkat, stres berkurang, dan kamu memulai hari dengan perasaan lebih memegang kendali. Dengan memahami sistem kehidupanmu sendiri, kamu bisa menemukan perubahan-perubahan kecil yang hasilnya luar biasa besar. Oke, jadi kita udah punya fondasi buat ngelihat dunia dengan lebih jernih. Tapi dunia kan nggak selalu berjalan sesuai rencana. Jadi, mari kita beralih ke dua keahlian berikutnya, yang semuanya tentang gimana cara bereaksi secara efektif ketika tantangan dan rintangan tak terduga datang menghadang. Keahlian ketiga adalah kelincahan mental. Aku suka banget analogi ini. Otakmu itu kaku atau fleksibel. Pikiran yang kaku bakal hancur pas ketemu hal yang nggak terduga. Tapi pikiran yang lincah, kayak seorang pesenam, dia akan berputar dan beradaptasi. Jadi, pas hidup ngasih cobaan, kamu diam aja, atau kamu menyesuaikan kuda-kudamu dan cari cara baru buat maju. Ngelatih kelincahan mental itu bisa dan harusnya seru loh. Intinya adalah sengaja keluar dari zona nyaman dengan cara-cara kecil. Coba deh ambil rute pulang kerja yang beda, cuma buat lihat apa yang kamu temuin. Pesen makanan dari menu yang belum pernah kamu coba. Bilang ya sama ajakan yang biasanya kamu tolak. Setiap pengalaman baru itu ibarat latihan beban buat otakmu. Bikin otak jadi lebih kuat dan lebih gampang beradaptasi. Lanjut, keahlian keempat, penyelesaian masalah terstruktur.
Pernah kan kita dihadapin sama masalah yang gede banget, utang, tantangan karir, masalah kesehatan, rasanya gampang banget buat jadi lumpuh karena kewalahan. Nah, keahlian ini adalah penawarnya. Ini tentang menolak buat ngelihat masalah itu sebagai satu gunung yang menakutkan, dan sebaliknya, fokus buat mendaki serangkaian bukit kecil yang bisa diatasi satu persatu. Contoh paling pas ya Thomas Edison. Dia bisa dibilang pemecah masalah terstruktur terhebat sepanjang masa. Dia nggak mencoba nemuin bola lampu dalam satu kali lompatan besar. Dia secara metodis menguji ribuan filamen. Setiap kegagalan itu bukan bencana. Itu cuma sebuah data. Satu bukit kecil yang berhasil didaki yang membawanya lebih dekat ke solusi. Itulah penyelesaian masalah terstruktur dalam aksi nyata. Oke, kita ambil contoh yang paling sering kita hadapi, ngatur duit. Bilang, aku harus benerin keuanganku, itu kedengerannya masalah yang bikin ngeri. Tapi dengan pakai penyelesaian masalah terstruktur, ini jadi bisa dicapai. Langkah 1, lacak setiap rupiah yang kamu keluarkan selama sebulan. Langkah 2, analisis datanya dan cari tahu mana yang bisa dipotong. Langkah 3, buat anggaran yang realistis berdasarkan apa yang kamu pelajari. Tiba-tiba, gunung yang tadinya menakutkan itu jadi serangkaian langkah yang bisa dijalankan. Baiklah, kita udah bahas gimana cara memahami dunia dan gimana cara menghadapi tantangannya. Sekarang kita beralih dari reaktif jadi proaktif. Dua keahlian terakhir ini adalah tentang mengambil kendali, bukan cuma main dengan kartu yang dibagikan ke kamu, tapi juga secara aktif membentuk masa depan yang kamu inginkan. Keahlian kelima adalah visioning atau membuat visi. Penting banget nih bedain antara mimpi sama visi. Mimpi itu cuma angan-angan pasif. Visi adalah tujuan yang jelas dan detil, sebuah cetak biru untuk masa depan. Ini tentang membayangkan dengan sangat jelas seperti apa kesuksesan itu, lalu menyusun mundur langkah-langkah nyata yang bakal membawamu ke sana. Contoh paling kuat soal ini, Oprah Winfrey. Tumbuh dalam kemiskinan, dia bisa aja cuma bermimpi punya kehidupan yang lebih baik. Tapi dia malah menciptakan visi yang sangat jelas. Dia melihat dirinya di panggung global, menggunakan suaranya untuk mengangkat dan menginspirasi orang lain. Visi yang sangat spesifik inilah yang memandu setiap keputusan karirnya, mendorongnya dari kesulitan menjadi ikon dunia. Kamu bisa mulai latihan ini sekarang juga. Ambil tujuan yang masih samar kayak, aku pengen lebih bugar. Itu mimpi. Ubah jadi visi. Aku mau menyelesaikan lari 5K dalam 6 bulan. Nah, itu spesifik. Sekarang, susun mundur langkahnya. Cari rencana latihan, jadwalkan waktu lari, beli sepatu yang pas. Tulis semua langkahnya dan ambil langkah pertama. Mungkin cuma jalan keliling kompleks. Hari ini, begitulah cara visi menjadi kenyataan. Yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah kecerdasan sosial. Ini intinya soal seni memahami orang lain. Di lingkungan manapun, kantor, komunitas, atau bahkan keluarga, selalu ada dinamika yang nggak terucapkan. Memahami motivasi, ketakutan, dan apa yang menguntungkan orang lain memungkinkanmu menavigasi dinamika ini secara efektif untuk mencapai tujuanmu. Sun Tzu di bukunya Seni Perang itu jagonya. Dia tahu kalau pertempuran itu dimenangkan bukan cuma dengan kekuatan, tapi dengan memahami psikologi lawan. Kalau kita terjemahkan ke dunia modern, ini artinya tahu kapan harus mendorong ide dalam rapat, kapan harus membangun koalisi di belakang layar, dan gimana cara menyampaikan argumenmu dengan cara yang menarik bagi kepentingan orang lain. Ini adalah strategi dalam hubungan manusia. Jadi, ini dia keenam keahlian inti berpikir strategis, pengenalan pola dan analisis sistem untuk melihat dunia dengan jelas, kelincahan mental dan penyelesaian masalah terstruktur untuk mengatasi tantangan, serta membuat visi dan kecerdasan sosial untuk membentuk masa depanmu. Ini bukan 6 sifat terpisah, ini adalah satu set peralatan yang saling terhubung, yang kalau dilatih bareng-bareng akan mengubah caramu mendekati setiap aspek kehidupan. Jadi intinya apa? Intinya adalah menjadi pemikir strategis itu bukan sesuatu yang kamu punya atau nggak punya. Itu adalah pilihan yang kamu buat, serangkaian keahlian yang kamu kembangkan. Transformasimu dimulai sekarang dengan satu pilihan sadar. Coba lihat lagi ke-6 keahlian ini. Mana yang paling kena buatmu saat ini? Tantangan apa yang bisa dibantu oleh salah satu keahlian ini buat kamu selesaikan minggu ini? Jadi pertanyaannya bukan lagi bisa atau enggak, tapi kamu mau mulai dari mana?